Gadis kecil itu bisa mendeteksi kebohongan kecil. Setiap kali seseorang berbohong, ia mendengar bunyi keras di telinganya. Karena itulah sejak usia muda, ia sudah melihat kebusukan orang dewasa. Awalnya ia bercita-cita menjadi seorang jaksa yang adil. Tapi suatu hari seorang teman sekelasnya menawarinya 10.000 won sebagai bayaran untuk mengetahui apakah pacarnya berkata jujur atau tidak. Malamnya ia menerima permintaan dari mafia untuk mengungkap siapa yang sudah membocorkan informasi ke musuhnya. Awalnya mafia itu tidak percaya karena yang datang hanya seorang gadis. Ia pun menelepon bosnya untuk mengkonfirmasinya. Setelah tahu jawabannya, ia pun mempersilahkan gadis itu melakukan pekerjaannya. Si gadis pun langsung memberikan pertanyaan yang sama kepada 3 orang tersebut. Apakah kalian yang sudah membocor informasi kepada beruang grizzly? Tetapi dari ketiga orang itu, telinganya tidak bereaksi. Artinya mereka berkata, jujur semua. Saat pria itu berbicara, si gadis langsung menyadari bahwa ada yang aneh pada pria tersebut. Si gadis pun langsung bertanya kepadanya, apakah paman yang sudah membocorkan informasi ke beruang grizzly? Saat pria itu menjawab, telinganya bereaksi dengan keras, artinya ia berbohong. Dan si gadis memberitahu mafia itu bahwa pelakunya adalah si pria. Tetapi si pria terus mengelak bahwa bukan dirinya yang sudah melakukan. Telinga si gadis terus bereaksi ketika si pria berbicara. Hingga akhirnya, mafia itu menendang tongkatnya. Tanpa dia sadari, ia membongkar penyamarannya sendiri. Mafia itu pun memerintahkan anak buahnya untuk menghabisinya. Si gadis pun diberikan bayarannya 1 juta won. Dan pergi dari tempat tersebut, menyadari bahwa pekerjaan ini menghasilkan uang yang banyak, ia pun melanjutkannya. Keesokan harinya, ia menerima tawaran dari wanita kaya. Wanita itu ingin tahu apakah pacarnya benar-benar mencintainya. Jadi gadis itu menyamar sebagai sepupunya. Ia memulai dengan beberapa pertanyaan dasar untuk menguji sang pria. Ia mendapati bahwa jawaban pria itu jujur. Lalu ia bertanya apakah pria itu mulai berkencan dengan wanita kaya itu. Karena uang, pertanyaan itu membuat pria tersebut agak tidak nyaman. Sang wanita kaya kemudian menjelaskan bahwa sepupunya hanya khawatir dirinya akan ditipu. Akhirnya pria itu mengaku bahwa pada awalnya ia memang tertarik karena uang. Tetapi seiringnya waktu ia benar-benar jatuh cinta padanya. Wanita kaya itu menatap gadis tersebut penuh harapan. Gadis itu mengkonfirmasi bahwa pria itu berkata jujur. Sang wanita pun diliputi kebahagiaan. Namun tepat saat itu seorang pelayan masuk membawa teko. Wanita kaya itu memperkenalkan pacarnya kepada sang pelayan. Tapi ketika pria itu menyebutkan pertemuan pertama mereka, bunyi keras bergema di telinga sang gadis tanda sebuah kebohongan. Wanita kaya itu segera bertanya apakah keduanya pernah bertemu sebelumnya. Pelayan itu gugup hingga menjatuhkan teko. Dan pria itu terburu-buru menolongnya. Menyadari reaksi berlebihan itu, ia cepat-cepat berbohong dengan alasan hanya terkejut. Melihat gerak-gerik si pelayan, sang gadis bertanya apakah ia sedang hamil. Pelayan itu menjawab tidak, lalu gadis itu bertanya, apakah anak itu milik pria tersebut? Bunyi kebohongan kembali terdengar jelas, kebenaran akhirnya terungkap. Sang pelayan langsung berlutut dan meminta maaf. Pria itu mencoba membela diri dengan menyebut gadis itu pembohong, bahkan berusaha menyerangnya. Tetapi pengawal berhasil menghentikannya tepat waktu. Saat gadis itu hendak pergi, wanita itu melontarkan satu pertanyaan terakhir. Siapa yang kau cintai lebih? Pelayan itu atau aku? Pria itu menjawab, tentu saja aku mencintaimu. Namun gadis itu menegaskan bahwa ia berbohong. Hati sang wanita pun hancur berkeping-keping. Meski dikhianati, ia tetap membayar gadis itu tepat waktu. Dengan bayaran besar tersebut, sang gadis membuka sebuah kafe yang tampak biasa. Tetapi sebenarnya melayani diam-diam para klien kaya yang ingin mengungkap kebohongan. Sejak saat itu, ia dikenal sebagai pemburu pembohong yang dihormati. Apakah kalian ingin menjadi salah satu kliennya?